Beliau mudah-mudahan Allah lapangkan umur dan kesehatan diberikan kumpulan dan kumpulan datumnya bagi alam Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan kita yang hadir pada pagi hari ini, kita semua hadir dari rumah ke sini dengan satu tujuan, Oyo barakah dikaikan Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya mereka mau di Oyo barakah. Kemudian menang berkata-kata kira-kira menang apa? Kira-kira menang ke? Menang apa ke? Dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi SAW. Itu sahabat mencaci maki sahabat lainnya. Dikatain di sahabat yang lainnya, kamu ini ahli maksiat, kamu ini tukang minum, tukang marah, tak ada berhentinya. Bagaimana hidup kamu bisa masuk dalam surga? Yang ada kamu masuk dalam neraka. Sampailah perkataan yang menyakitkan ini sampai di kupingnya Nabi Muhammad. Datang di sahabat dipanggil dua-duanya, yang tukang minum sama yang ngatain. Yang ngatain itu sombong, ibadahnya banyak. Dia ngatain bukan karena dia tidak cinta kepada sahabatnya, tapi dia benci akan kemurkaannya. Dia ngatain itu sahabatnya. Wahai sahabatku, kata Nabi SAW, benarkah engkau telah mencerca daripada sahabatmu? Nah, ya Rasulullah, saya berkata kepadanya bahwasanya dirinya adalah tukang maksiat, dirinya adalah tukang peminum khamar. Bagaimana akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala kalau dirinya saja jauh dari Allah dan jauh dari Rasulnya? Maka Nabi di situ langsung meletakkan suaranya, seraya berkata, walakin ala rajulun hubbullah wa hubbul Nabi Muhammad. Akan tetapi pemuda ini masih cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad. Dia sahabat itu. Maka orang yang masih ada cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Anda orang itu adalah sahabat. Walaupun sholatnya masih berapa minimal ada rasa sahabat kepada Allah dan kepada Nabi. Mungkin hari ini belum dapat hidayah, sering-sering hadir majelis ilmu, insya Allah bisa dapat hidayah di majelis ilmu. Karena hidayah itu tidak bakal ada di Indomaret dan di Indomaret. Ada yang begitu cuma di majelis kebaikan. Tapi kalau kita saja berat melangkahkan kaki untuk hadir di dalam acara-acara atau majelis-majelis yang berkebaikan, bagaimana kau mau mendapatkan rahmat Allah Ta'ala? Kita datang untuk Nabi Muhammad, kita kumpul untuk Nabi Muhammad, kita hadir di pagi ini dan rapi. Ibu-ibu lah berbesok acara maulid dan persiapan mananya kurang pakai mazhab maliki kan di tempat dia ibu sisanya habis ini. Tapi lapan masuk kalau di mana Ustaz Faridah acara maulid terus dia langsung berubah mazhabnya jadi mazhab maliki. Tahu pak ibu mereka ngomong benar ya, tapi guys untuk sejak kasus kantor tadi kesenian yang pakai mazhab maliki, tadi dicobakan ke alhamdulillah, awal 70-an pada aman, kan di video sisanya terserah. Kadang orang itu tidak mengerti, ya. Orang itu hanya bisa menjustifikasi atau saja menyalahkan orang lain. Ini Habib itu sih AWW. Karena dia tahu orang pakai masalah. Boleh tak berubah masalah? Boleh atau tidak? Boleh atau tak berpindah masalah? Boleh atau tidak? Ini aja sebenarnya kita dengar. Gaya kan? Gaya kan? Gaya apa tuh? Berbeda mazhab itu diperbolehkan tergantung daripada situasinya darurat atau tidak, diperlukan atau tidak. Tapi pakai mazhab itu nggak boleh enaknya doang. Kalau mau pakai mazhab harus semuanya tuntunannya dipakai mazhabnya sampai prosesnya selesai.
Gitu. Jadi sepanjang saya masuk, jadi saya masalah saya salah selesai. Dan keluar baru saya menjadi masalah Syafi'i. Dan ini bersama. Dia harus bisa. Dia saya pada dunia lama-lama dari aku untuk seperti seorang beda pagi ibu ya, dia bu, saya itu bukan takut sama ibu-ibu itu bercandanya, karena saya juga mau bercanda itu. Yang saya takut dengan ibu-ibu, penyakit itu bahaya. Itu makanya kalau anda merasa orang yang gabung dengan orang lain atau orang lain memuji anda, sering-sering baca sholawat sama Nabi. Sering-sering baca sholawat sama Nabi. Karena ayat itu bukan dari benda juga. Ayat itu berasal dari kekaguman seseorang melihat perilaku seseorang. Itu yang bisa mendapatkan. Makanya baca sama juga baca sholawat. Kalau ada yang muji ibu-ibu tergelis bisa jawabannya apa? Masya Allah, Masya Allah. Katakan kepada orang tersebut, Masya Allah. Kamu sebut Masya Allah. Maka orang yang memuji tadi harus berkata Masya Allah. Katakan tertolak daripada yang tersebut. Paham? Tapi orang lain tidak bahas. Orang datang ke Nabi Muhammad. Kita duduk untuk Nabi Muhammad. Bu, saya ini mau bahas maulid atau mau bahas tentang Nabi itu udah kebingungan. Bingung, bukan saya yang bingung. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibari di dalam maulid atau yang disyarahkan oleh beliau membuat kitab maulid namanya kitab maulid Ad-Dibari. Dibaca di mana-mana itu kitab maulid Dibari. Dikatakan di dalam kitab tersebut dari banyaknya pasal yang ada di dalam kitab Maulid Ad-Dibari, pernyataan keluar dari Syekh Abdul Rahman Ad-Dibari, al-qawlu isyarah wa anka al-maqsud. Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibari, al-qawlu isyarah wa anka al-maqsud. Semuanya ini al-qawlu isyarah, bukan maksud. Dan engkaulah tujuan sebenarnya wahai Nabi Muhammad. Semuanya apapun pujian, semuanya apapun keindahan yang kau lihat dengan matamu, engkau tahu tentang sifat Nabi, engkau tahu tentang akhlak Nabi, keindahan tentang Nabi, ataupun tentang dunia, ataupun tentang apapun, semua itu isyarah. Wahai maksud dan maksud dan tujuan adalah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pula oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Hafsi di dalam kitab Maulid Syibturat, di dalam qasidah, di dalam diwan